Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya Sambil Amin SPD. Pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang unsur-unsur intrinsik novel. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan unsur yang keempat, yaitu latar. Baru sampai dengan unsur yang ketiga, yaitu tokoh dan penokohan. Nah, sekarang kita lanjutkan materi unsur intrinsik ini, yaitu yang keempat, yaitu unsur intrinsik latar. Novel dengan genre apapun itu, baik dalam bahasa Indonesia maupun terjemahan, ini tentunya pasti memiliki unsur intrinsik sekaligus ekstrinsik. Segala jenis karya fiksi tentu saja memiliki unsur-unsur pembangunnya, tak terkecuali pada sebuah novel. Nah, unsur-unsur intrinsik novel ini kurang lebih memang hampir sama dengan unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Mengapa? Karena keduanya itu sama-sama produk dari sebuah prosa, dalam artian karangan bebas. Nah, unsur-unsur pembangun dalam sebuah novel ini nantinya akan dihubungkan secara erat melalui penyampaian ceritanya, yaitu dilakukan oleh sang novelis. Jika sebuah novel itu sering disebut-sebut secara totalitas, maka itu berarti kata dan bahasa yang digunakan di dalamnya menjadi kunci pada ketotalitasan atas keberadaan novel tersebut. Baik, jadi yang keempat adalah latar. Nah, latar ini ada terbagi dua, ada latar netral dan yang kedua latar fungsional. Latar itu dapat diartikan atau meliputi tempat, waktu, situasi, atau juga kondisi yang terjadi di dalam novel itu sendiri. Nah, yang pertama ini latar netral. Latar netral itu menunjukkan latar yang hanya sekedar disebut saja tanpa mendeskripsikan sifat khas tertentu dari lokasi atau waktu kejadiannya. Nah, kemungkinan sang pengarang di sini sengaja tidak berniat untuk menonjolkan unsur latar dalam karya fiksinya, sehingga hanya menggunakan latar netral ini. Kita ambil contoh, kalau latar tempatnya itu kolam, kolam. Tidak diceritakan atau tidak dideskripsikan secara detail. Kalau contohnya latarnya di hutan, hutan. Jadi tidak dideskripsikan secara detail mengenai hutan itu sendiri. Nah, yang kedua latar fungsional. Nah, sementara itu kalau dalam latar fungsional adalah latar yang menonjolkan sifat khas dari latar tertentu, baik menyangkut unsur tempat, waktu, maupun sosial budaya. Nah, biasanya latar fungsional ini akan dideskripsikan secara rinci, secara detail mengenai bagaimana lingkungan sosialnya. Kita ambil contoh dari latar hutan. Atau mungkin juga ini kaitannya dengan masalah latar tersirat dan latar tersurat. Nah, berbeda ini. Jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat dalam artian latar tempat contohnya dituliskan secara langsung, kalau hutan ya hutan. Tadi kalau kolam ya kolam. Tetapi kalau secara tersirat tidak disebutkan nama hutan, tidak disebutkan nama kolamnya, tapi deskripsi dari tempat tersebut. Contoh kita hutan. Saat aku berjalan tampak di samping kanan dan kiri pohon-pohon tinggi sangat lebat dan rimbun daunnya. Kedengaran dari kejauhan suara burung-burung berkicau.
dan seterusnya. Nah, seperti itu. Tidak disebutkan hutan, atau mungkin kolam tidak disebutkan kolam, tapi dideskripsikan bagaimana hutan, bagaimana kolam, bagaimana itu yang namanya sawah, dan seterusnya. Itu unsur intrinsik latar. Nah, kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dapat diklasifikasikan ada sudut pandang persona ketiga, kemudian sudut pandang persona pertama, dan juga ada sudut pandang campuran. Bahkan ada juga yang menyebutkan sudut pandang persona atau orang kedua. Nah, apa ciri yang mendasar si pengarang mengklasifikasikan sudut pandang orang ketiga? Contoh ini kaitannya dengan masalah kata ganti orang. Kata ganti orang. Seperti dalam kata ganti orang itu ada kata ganti orang ke satu bentuk tunggal, juga ada bentuk jamak. Nah, orang kedua ada bentuk tunggal, juga ada bentuk jamak. Terus yang ketiga ada bentuk tunggal, juga bentuk jamak. Nah, di sini orang ketiga, contoh bentuk tunggal. Orang ketiga bentuk tunggal. Seperti apa? Dia atau ia. Nah, dia dan ia ini adalah merupakan klasifikasi sudut pandang orang ketiga. Jadi salah satu ciri untuk memudahkan bahwa novel tersebut atau cerita tersebut, baik novel atau cerpen, menggunakan sudut pandang orang keberapa, lihat saja. Di sana apakah menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan mendiakan atau mengiyakan, atau bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan sudut pandang orang ketiga bentuk jamak dalam artian lebih dari satu, apa? Mereka. Kemudian klasifikasi yang kedua menggunakan sudut pandang persona pertama atau kata ganti orang pertama. Apa yang muncul di sini? Yaitu aku, saya, daku, atau mungkin juga bisa hamba. Nah, kemudian sudut pandang kedua yaitu menggunakan engkau atau kamu atau kau. Tapi memang ini sifatnya improduktif. Menggunakan sudut pandang persona kedua itu jarang digunakan. Ya, sekalipun ada yang berpendapat itu termasuk juga klasifikasi dari sudut pandang. Kemudian yang terakhir itu sudut pandang campuran, yaitu ketika pengarang mengisahkan karya fiksinya menggunakan sudut pandang secara berganti-ganti. Dalam arti di dalam cerita tersebut kemungkinan pengarang dalam cerita ini atau contohnya di awal itu menggunakan kata dia, bisa juga mungkin ada menggunakan kata aku. Nah, itu yang disebut dengan sudut pandang persona campuran. Kata ganti orang campuran. Jadi orang kesatunya ada, orang ketiganya pun ada. Kemudian selanjutnya unsur intrinsik yang selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini dalam novel biasanya ini akan menjadikan alur cerita nampak lebih menarik sebab disampaikan dengan cara yang unik. Bahkan gaya bahasa ini nyatanya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dari ejaan bahasanya, pemilihan diksi, struktur kalimat, hingga penggunaan kohesi juga termasuk dalam gaya bahasa ini. Tidak hanya itu saja, penggunaan majas juga menjadi bagian dari gaya bahasa. Yang sering dimunculkan biasanya itu adalah majas perbandingan, apa itu metafora, personifikasi, alegori, juga termasuk juga asosiasi. Yang terakhir dari unsur intrinsik ini adalah moral. Apa moral? Moral di sini adalah sesuatu yang ingin atau hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, biasanya bentuknya itu sangat implisit. Berhubungan dengan karya sastra itu adalah bersifat mendidik atau edukatif, sehingga setiap karya sastra haruslah memiliki moral yang mengedukasi pembacanya. Moral ini cenderung berhubungan dengan pesan atau amanat
yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mau disampaikan oleh si pengarang kepada pembacanya. Nah, demikian materi unsur-unsur intrinsik di dalam novel. Jadi, unsur-unsur intrinsik ini kaitannya juga bisa dengan cerpen. Mengapa dikatakan demikian? Tadi disebutkan bahwa baik novel ataupun cerpen itu keduanya adalah merupakan produk dari sebuah prosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.